Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping KKSI seluruh Nusantara, beserta KKSI, siswa KKSI 2020 yang saya banggakan. Baik, saya ditunjuk oleh panitia untuk membawakan tentang materi teknik pengolahan rumput laut. Dalam kegiatan ini, karena KKSI rumput laut berhubungan dengan pengembangan dan pengolahannya, di dalam pengembangan itu maupun dalam pengolahan itu ada 5 item pembelajaran yang kita harus pelajari. Yang pertama itu teknik pembibitan, yang kedua teknik penanaman, yang ketiga teknik panen dan pasca panen, yang keempat teknik pengolahan rumput laut, yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam kegiatan pengolahan, kita harus tahu dulu tentang tahapan proses pengolahan rumput laut. Sebelum ke tahapan proses pengolahan rumput laut, kita harus kenal dulu itu apa rumput laut. Dalam definisi, rumput laut sama dengan gulma atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Rumput laut merupakan salah satu jenis usaha yang dapat ditekuni dengan mudah dan mempunyai prospek yang bagus. Potensi lahan untuk pengembangan juga membentang di banyak wilayah pesisir pantai Indonesia, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia, membentang di sepanjang baik pesisir selatan maupun pesisir utara Indonesia. Permintaan pasarnya untuk produk ini cukup besar, tidak hanya untuk dikonsumsi dan dibuat produk makanan, tetapi juga sebagai bahan baku dan produk kosmetik. Saat ini, penanganan dan pengolahan pasca panen rumput laut perlu diusahakan secara optimal. Padahal sebetulnya teknologi penanganan dan pengolahannya cukup sederhana dan tidak memerlukan modal yang besar dan peralatan yang canggih. Jika teknologi pasca panen rumput laut dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka agroindustri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah, menambah lapangan kerja, dan mengurangi impor produk jadi rumput laut dapat tercapai. Rumput laut akan bernilai ekonomis setelah mendapatkan penanganan lebih lanjut. Secara umum, penanganan yang baik untuk rumput laut harus memperhatikan aspek pemanenan, pengeringan, pencucian, pengemasan, dan penyimpanan. Pemanenan rumput laut sebaiknya pada hari panas atau umur. Untuk jenis rumput laut umur panennya itu lebih kurang, untuk panen bibit itu lebih kurang 20 sampai 25 hari setelah tanam. Kalau untuk panen produksi, untuk panen kering itu umur 35 hari setelah tanam. Cara panen yang dengan memetik sebagian tanaman yang menempel pada substratnya. Sedangkan untuk rumput laut budidaya, pemanenan dilakukan dengan cara diketik secara keseluruhan. Kemudian talus bagian ujung dipetik untuk dijadikan bibit, sedangkan bagian pangkal diambil untuk dikeringkan. Pengeringan sekaligus membersihkan kotoran dari pasir, batu karang, dan sebagainya. Pengeringan sebaiknya menggunakan alas pengiring atau para penjemuran.
Lama pengeringan pengiriman 1 sampai 2 hari sehingga diperoleh rumput laut dengan kadar air 25% untuk Gracileria dan 32% untuk Esoma. Pencucian. Pencucian rumput laut dengan air tawar sambil dihilangkan kotoran yang masih melekat seperti pasir, karang, lumpur, rumput laut jenis lain sampai bersih dan ditiriskan. Selanjutnya, pemucatan. Rumput laut direndam dengan larutan kaporit 0,25% gram per liter air sambil diaduk-aduk selama 1-2 jam. Cuci rumput laut berulang kali sampai bersih dan ditiriskan untuk menghilangkan bau kaporit. Cuci kembali sampai bersih dan dikeringkan sampai 2,5 kering. Pada tahap ini, rumput laut dapat disimpan dulu bila tidak segera diolah. Untuk lebih jelas pada teknik pengolahan rumput laut, ada 2 komponen yang kita pelajari atau 2 tema. Yang pertama itu pengolahan rumput laut setengah jadi atau intermediate. Dan kedua, pengolahan rumput laut siap saji. Nanti ada 2 tema yang saya akan paparkan di sini. Yang pertama saya akan paparkan dulu proses pengolahan atau kegiatan pengolahan rumput laut dengan produk setengah jadi atau intermediate. Pengolahan rumput laut di intermediate ini ada 3 komponen, yaitu ada 3 produk yang dihasilkan yang setengah jadi, ada agar-agar atau agar, ada karagina dan yang ketiga itu algina. Sampai saat ini sebagian besar rumput laut diekspor dalam keadaan kering dan hanya sebagian kecil diolah menjadi agar-agar. Di samping dimakan sebagai sayuran, jenis-jenis rumput laut yang sudah diolah antara lain ada Gracileria sp, ada Gelidium sp. Menjadi agar-agar yang dilakukan oleh orang Jepang, Amerika, Selandia Baru, Australia maupun Indonesia. Namun di Indonesia pengolahan agar-agar masih pada tahap semi tradisional. Nanti di pengolahan saya akan jelaskan pengolahan agar-agar secara tradisional, secara semi tradisional, dan pengolahan agar-agar kertas. Produksi agar-agar di Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang digunakan sebagai makanan. Pengolahan agar. Agar-agar merupakan senyawa ester asam sulfat dari senyawa galaktat, tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Sebelum itu kita harus mengenal beberapa sifat dari agar-agar. Dari sifat agar-agar. Yang pertama, sifat dari agar-agar itu pada suhu 25 derajat Celcius dengan kemurnian tinggi tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Pada suhu 32 sampai 39 derajat Celcius berbentuk padat dan mencair pada suhu 60 sampai 90 derajat Celcius pada konsentrasi 1,5%. Dalam keadaan kering, agar-agar sangat stabil pada suhu tinggi dan pH rendah agar mengalami degradasi. Vikositas agar-agar pada suhu 45 derajat Celcius sampai pH 4,5 sampai 9 dengan konsentrasi larutan 1% adalah 2 sampai 10 cp. Dan pengeringan dilakukan beberapa kali sampai diperoleh rumput laut kering yang bersih dan putih. Pengeringan dilakukan dengan penjemuran sinar matahari. Hasil pengiriman rumput laut mempunyai kandungan air 15 sampai dengan 25%. Pengolahan secara tradisional. Pengolahan rumput laut secara tradisional, rumput laut untuk membuat agar-agar sederhana itu sangat sederhana, diperlukan peralatan yang cukup sederhana, yaitu
Yang pertama, drum besar, tangki pemasak dengan volume 200 liter, tungku pemasak kompor atau minyak, loyang tempat penampung dan cetakan dengan ukuran 30 kali 20 kali 10 cm, ram penyimbang loyang, alat tempat pengepres lembaran kain berukuran 30 kali 20 kali 10 cm, ram penyimpang loyang, alat tempat pengepres lembaran kain berukuran 30 kali 20 kali 10 cm. Tempat penjemuran dan pengeringan. Rumput laut yang akan diolah adalah jenis Gracillia sp atau agar merah dan Hypmea. Rumput laut yang sudah kering dan bersih 3 kg sebelum dimasak dalam drum yang berisi air 150 liter ditambahkan asam sulfat dan asam cuka masing-masing 5-10%. Kemudian direndam selama 15 menit, lalu dibilas sampai bersih. Selanjutnya dilakukan pemasakan rumput laut dalam satu drum besar dengan menggunakan air bersih sebanyak 4 kali berat rumput laut kering. Pemasakan ini dilakukan dengan penambahan asam cuka 0,5% pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius dalam 1 hari. Dapat dilakukan 2 kali pemasakan, 2 kali 4 jam. Pemasakan dilakukan sampai mendidih dan rumput laut hancur setelah larut menjadi suatu massa yang berbentuk bubuk encer. Kemudian dilakukan pemisahan antara larutan dan residu. Hasil pemisahan larutan dituangkan pada loyang, kemudian didinginkan selama 1 malam sampai membeku. Agar yang sudah membeku dipotong dengan ketebalan 1 cm dan diletakkan di antara kain yang berukuran sama dengan cetakan loyang. Kemudian disusun dalam alas pengempres sampai ketinggian kira-kira 0,5 meter dan dipres dengan cara memberikan lubang batu di atas tumpukan agar-agar. Hasil pengempresan berupa lembaran agar-agar tipis, kemudian dianginkan dan dijemur 1-2 hari hingga kering. Dalam 3 kg rumput laut kering dapat menghasilkan 780 gram agar-agar atau 78 lembar agar-agar dengan berat per lembar 100 gram. Untuk menghasilkan agar-agar dalam bentuk batangan, pada prinsipnya hampir sama dengan pengolahan agar-agar dalam bentuk lembaran, tetapi tidak dilakukan pengempresan, hanya penyaringan biasa dan cetak dengan ukuran 10 kali 4 kali 3 cm. Hasil cetakan didinginkan dan dibekukan semalam, kemudian dikeringkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Pengolahan secara semi tradisional. Pada pengolahan secara semi tradisional, rumput laut diolah menjadi agar-agar berbentuk bubuk ataupun bentuk lain, yaitu agar batangan dan agar lembaran. Adapun peralatan yang diperlukan dalam pembuatannya adalah yang pertama, alat pencuci, tangki pemasak, filter press, alat penyari dan pengepres, ruang pendingin, alat pengepres, alat cetakan, alat penghancur mesin pembuat bubuk, dan perendam. Bahan yang digunakan antara lain rumput laut Gracillia sp dan Hypmea sp, asam sulfa encer 10%, asam cuka 0,5%, kaporit. Proses pengolahan. Proses pengolahan rumput laut yang telah melewati proses pembersihan awal dicuci lagi supaya lebih bersih. Pencucian dilakukan dalam drum-drum berisi air yang mengalir secara overflow, atau pencucian dengan mengalirkan air tawar ke dalam drum berlubang agar horizontal yang berisi rumput laut. Drum berputar mengikuti porosnya. Setelah dicuci bersih, rumput laut direndam dalam kaporit 0,25% selama 4-6 jam sambil diaduk sehingga diperoleh rumput laut berwarna putih
dan bersih setelah direndam dicuci kembali untuk menghilangkan bau kaporit. Kemudian direndam dalam asam sulfat encer 10% sampai lunak. Rumput laut hasil rendaman dengan asam sulfat dimasak dengan menambahkan air dalam suatu tangki pemasak. Pemanasan dilakukan sampai suhu operasi 90 sampai 100 derajat Celcius, pH 5 sampai 6 dalam suasana asam, di mana pH diatur dengan cara menambahkan asam cuka 0,5%. Di samping mempertahankan pH, asam cuka juga berfungsi sebagai stabilizer sehingga diperoleh tekstur molekul yang konsisten. Pemasakan dilakukan selama 4,6 jam sambil diaduk sampai merata. Setelah rumput laut hancur, semua dilakukan pemisahan molekul, penyaringan dengan filter press, filter ditampung, kemudian dinginkan selama lebih kurang 7 jam sampai membeku. Hasil pembekuan dihancurkan dan dipres dengan menggunakan kain. Hasil pengempresan adalah agar-agar dalam bentuk batang dan lembaran dengan ukuran sekitar 40 x 30 cm. Lembaran agar-agar dianginkan, kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Lembaran agar-agar yang sudah kering dihancurkan dengan mesin penghancur sehingga berbentuk agar-agar dengan ukuran 5 x 5 mm. Agar-agar hancur dimasukkan ke mesin pembuat bubuk mil sehingga diperoleh agar-agar powder. Sekarang masuk ke pembuatan agar-agar kertas. Di bawah ada di next yang pembuatan agar-agar kertas. Ya, pembuatan agar-agar kertas. Bentuk agar-agar kertas, bentuk lain dari hasil pengolahan agar adalah agar kertas yang sudah dikembangkan dalam skala kecil maupun menengah oleh masyarakat. Salah satu upaya yang sangat tepat dalam meningkatkan pendapatan sumber daya rumput laut adalah dengan cara mengolahnya menjadi produk agar-agar kertas. Agar-agar kertas ini umumnya diolah dari hasil ekstraksi agar merah yang hidup di laut, kemudian dijedalkan, diiris, ditipis-tipis, dibungkus kain, dipres, selanjutnya dikeringkan. Teknologi pengolahan agar-agar kertas benar-benar sangat sederhana dan tepat guna. Oleh karena itu sangat cocok dikembangkan di pedesaan pusat produksi rumput laut. Apabila teknologi pengolahan agar kertas ini dapat dikembangkan dan dapat dimasyarakatkan dalam bentuk usaha, maka nanti diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak antaranya sumber daya rumput laut dan lain sebagainya. Bahan pendukung. Apabila sudah dapat dimanfaatkan lebih maksimal dan rasional, meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, petani rumput laut meningkat, memperluas lapangan kerja, meningkat, pendapatan keluarga melalui usaha pengolahan yang bersifat industri rumah tangga, mengalahkan produksi budidaya, memenuhi kebutuhan agar-agar di dalam negeri, dan sekaligus dapat mengurangi impor agar-agar dari luar negeri sehingga bisa menghemat devisa. Bahan-bahan dan peralatan dalam pembuatan agar-agar kertas. Rumput laut yang digunakan dalam pengolahan ini adalah jenis agar merah Gracilleria yang hidup di laut dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: warna merah tua sampai kehitaman, rupa kusam, halus panjang dan bergerigi, kondisi kering agak lembab, pada air sekitar 40%, hanya sedikit yang tercampur dengan kotoran seperti pasir, garam, tanah, batu karang, dan lain. Bahan pendukung. Bahan pembantu utama yang diperlukan dalam pengolahan adalah air bersih untuk pengolahan pencucian dan perebusan. Dapat berasal dari air PDAM atau air tanah yang bersih, kapur tohor atau kapur yang dibuat dari kapur gamping atau ditambah sedikit air. Kapur ini diperoleh untuk proses pencucian rumput laut. Kalium hidrosida KOH
teknik atau kalium klorida, KCl, teknik bahan ini diperlukan untuk proses penjedalan agar-agar. Bahan-bahan minyak tanah atau kayu bakar untuk pemanasan selama perebusan. Proses pengolahan mulai dari pembersihan. Bahan mentah, rumput laut, kering laut, mula-mula direndam dalam air selama beberapa jam, sekitar 2 jam. Kemudian dicuci sambil diremas-remas, dipisahkan semua kotorannya, selanjutnya dibilas beberapa kali dengan air sampai benar-benar bersih. Pemucatan, rumput laut telah bersih, kemudian direndam dalam larutan kapur 0,5% selama 5-10 menit. Setelah itu dibilas dengan air, ditiriskan dan selanjutnya dijemur matahari sambil dibolak-balik untuk proses pemucatan sampai cukup kering. Rumput laut ini kemudian direndam lagi semalam, dicuci sambil diremas-remas, selanjutnya dibilas beberapa kali dengan air bersih sampai benar-benar bebas kapur. Perebusan. Rumput laut kemudian direbus dengan jumlah air sebanyak 20 kali dari berat rumput laut kering yang diolah. 2/3 14 kali bagian dari jumlah air ini digunakan untuk perebusan. Pertama, selama 2 jam, sedangkan sisanya 6 jam digunakan untuk perebusan kedua. Atau perebusan ampas. Dari hasil penyaringan perebusan pertama selama 1,5 jam, suhu selama perebusan dipertahankan antara 85 sampai 95 derajat Celcius. Setelah perebusan kemudian dilakukan penyaringan. Penjedalan. Fitrat dari hasil penjaringan perebusan 1 dan 2, perebusan 1 dan perebusan 2, kemudian dicampur menjadi 1, fitrat ini dapat saja lebih dahulu dipisahkan. Kotoran dengan cara pengendapan atau dapat langsung ditambah 2-3% KOH dan KCl dari berat rumput laut kering yang diolah dan dipanaskan selama 15 menit sambil terus diaduk. Fitrat ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan-cetakan dan kemudian dibiarkan menjedal selama semalam. Pemotongan, pengempresan, dan penjemuran. Pemotongan adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan lembaran agar jendalan dikeluarkan dari dalam cetakan, kemudian diatur posisinya untuk mempermudah pemotongan. Potongan dilakukan dengan pisau tradisional yang dirangkai dengan mempercepat proses dan penyeragaman ukuran potongan. Lembaran potongan dibungkus kain belacu yang pinggirannya dilipat. Setiap lembar irisan agar-agar kemudian dibungkus dengan kain disusun dalam bak pengempresan, selanjutnya dipres untuk mengeluarkan air. Dengan tambahan beban pemberat secara bertahap, setelah dipres, agar-agar dijemur di bawah sinar matahari bersama kain pembungkusnya sampai benar-benar kering. Setelah kering, agar-agar ini kemudian dilepas satu persatu dari kain pembungkusnya. Sortasi dan pemasaran produk akhir. Agar-agar kertas yang diperoleh dari pengolahan ini kemudian disortir, mutunya dirapikan bentuknya, dan selanjutnya dikemas dan di kantung-kantung plastik dengan berat sekitar 10 gram per kantong. Pengolahan ini dapat dibedakan dalam tingkatan mutu sebagai berikut. Mutu 1, putih bersih, tipis, tidak mudah robek, agak kusam, sedikit sekali terdapat kotoran dan sisa-sisa hasil penyaringan. Mutu 2, putih agak kekuningan, cukup tipis, rupa agak kotor, keruh, dan kusam, terdapat kotoran dan sisa-sisa hasil penyaringan. Mutu 3 itu kuning kecoklatan, tebal dan berkerut, kotor, rupa kotor dan kusam sekali, banyak terdapat kotoran dan endapan sisa hasil penyaringan. Sekarang ke pengolahan keragenan. Pengolahan keragenan. Keragenan merupakan polisakarida yang diekstrasi dari rumput laut merah. Jenis rumput laut yang digunakan dalam pembuatan keragenan itu ada jenis chondros, esoma, gigartina, hypmea, iridea, dan pilipora.
Polisakarida ini merupakan galakta yang mengandung ester asam sulfat antara 20 sampai 30% dan saling berkaitan dengan ikatan glikosidik secara berselang-seling. Karagena dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan sulfatnya. Karagena mengandung sulfat minimal 18%, sedangkan agar-agar hanya mengandung sulfat 3-4%. Dalam dunia perdagangan, karagena dibagi menjadi 3, yaitu kapak, iota, dan lambda. Karaginan kapak karagena dihasilkan dari kumpulau jenis Esoma spinosum. Karagena digunakan sebagai stabilisator, pengental, pembentuk gel, pengemulsi, pengikat, pencegah kristalisasi, dan industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan lain-lain. Karagenan ya sudah tadi ya itu gambar karagenan sudah sini proses pembuatan karagenanya. Itu kita masuk ke beberapa sifat karagena. Sifat karagena yang pertama itu dalam air dingin seluruh garam dan lambda karagena larut, sedangkan kappa dan iota karagena hanya garam natrium yang saja yang larut. Lambda karagena larut dalam air panas, kappa dan karagena larut dalam temperatur 70 derajat Celcius ke atas. Kappa dan lambda iota karagena larut dalam susu panas dan susu dingin. Kappa dan iota tidak larut, sedangkan lambda karagena membentuk depresi. Kappa karagena membentuk gel dengan io kalium. Iota karagena dengan io kalsium dan lambda karagena tidak membentuk gel. Semua tipe karagena stabil pada pH netral dan alkali pada pH asam dan terhidrolisasi. Pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panen, pengolahan awal dilakukan untuk pembersihan atau menghilangkan pasir, garam, dan kotoran-kotoran lain yang membentuk dengan cara mencuci dengan air tawar. Dengan mencuci dengan air tawar, pencucian dilakukan 2-3 kali. Hasil pencucian dikeringkan hingga diperoleh rumpula bersih dengan kandungan air 10-25%. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari atas menggunakan alat pengering. Hasil pengeringan dapat langsung diproses atau dapat juga dilakukan untuk kebutuhan ekspor rumput laut. Dalam pembuatan karagen, bahan-bahan yang diperlukan adalah rumput laut jenis Esoma sp, air, NaOH, CaOH2, isoprofil alkohol, karbon aktif. Proses pengolahan karagenan. Bahan baku pembuatan karagenan adalah rumput laut Esoma sp yang telah mengalami pengolahan awal, pencucian, dan pengeringan. Rumput laut dalam bentuk kering merupakan stok untuk kebutuhan ekspor atau keperluan pengolahan dengan kadar air berkisar antara 15-25. Rumput yang sudah bersih dan kering sebelum diolah perlu dilakukan pencucian lagi. Pencucian dengan air tawar dapat dilakukan dengan drum, berputar dan berlubang, dan ke dalam drum disemprotkan air sehingga kotoran-kotoran akan lepas. Rumput laut yang telah mengalami pencucian tadi dibuat alkalis dengan menambahkan suatu basa berupa larutan NaOH, CaOH2 atau KOH sehingga pH mencapai 9-9,6. Setelah dibuat alkalis, dilakukan ekstraksi dengan air dalam bentuk suatu tangki dengan perbandingan jumlah air 20 kali berat rumput laut yang akan diekstraksi. Ekstraksi dilakukan selama 2-4 jam pada suhu 90-95 derajat Celcius. Supaya sempurna ekstraksi dilakukan selama 1 hari 24 jam. Dari hasil ekstraksi dipisahkan antara larutan ekstra dan residu. Kotoran yang terdiri dari rumput laut yang tidak larut, pemisahan dilakukan dengan penyaringan. Menggunakan filter air, filter yang keluar berupa larutan yang mengandung 1% karagen, residunya dibuang. Larutan yang mengandung 1% karagenan dipekatkan menjadi 3%. Dengan cara menguapkan airnya dalam suatu
evaporator pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Larutan hasil pemekatan ditambah dengan larutan sentrifugal, larutan ke dalam campurkan karbon aktif untuk menghilangkan warna dan larutan. Larutan dan karbon aktif dipisahkan dengan filtrasi. Larutan hasil filtrasi digunakan kembali untuk proses pembentukan endapan karbona. Serat karbona yang terbentuk sebagai endapan kemudian dikeringkan. Pak Abdurrahman, mohon maaf. Iya. Pak. Ya, Ibu Widya. Ini adminnya sedikit kesulitan untuk mengarahkan slide PowerPoint materinya. Sekarang ini materi yang Bapak sampaikan sesuai materi yang dikirimkan ke SMK 4 ya Pak? Iya, itu materinya itu kan singkat aja. Kita tidak memasukkan semua materi, adalah hanya proses alir pembuatannya saja yang di slide itu. Oh, iya, soal ini ada yang ini tidak itu. Ini. Sekarang sampai slide Pak, mohon maaf. Ya. Sekarang sampai di pembuatan karagen. Oh, di skema pembuatan karagenan. Ya, sebenarnya kalau kita masukkan materinya tidak cukup, kita hanya bahas di luar saja untuk proses pembuat. Kita hanya masukkan alir saja, alir siklus skema ke proses pengolahan saja di slide-nya, Bu. Ya, siap-siap. Ini Pak untuk memudahkan admin mengarahkan slideshow-nya. Jika sudah ke slide berikutnya, Bapak bisa memberikan kode next ya, Pak? Oke, Bu. Ya, Bu Dia, siap. Ya. Si Pak Abdurrahman. Ya. Silahkan dilanjut. Ya, oke. Ini masih di karagenan, Bu. Ya. Ya, ini penjelasan dari slide tadi. Serat karagena yang sudah kering dihancurkan dengan alat penghancur mil. Spesifikasi produk. Karagena yang diperoleh dari hasil pengolahan ini mempunyai spesifikasi produk sebagai berikut: kadar air 8-12%, kadar air abu 18-23%, kadar abu dan larut asam 1-2%, kadar sulfat 10-24 kappa karagenan dan iota karagenan. Dari viskositas 2,2 CPS. Ya. Di situ pengolahan karagenan skala rumah tangga juga di situ. Next dulu, Ibu, ada sudah ada di situ. Dan bentuk olahan karagenan telah banyak di dunia industri. Terbagi dua, antara lain alkina treatment karagen (ATC) dan semin refinement karagenan. Alkina treatment karagenan menjelaskan bahwa proses alkali bertujuan untuk mendapatkan bahan baku yang lebih baik dan lebih tahan dalam penyimpanan. Proses ini dilakukan dengan merendam rumput laut SMA SP dalam larutan alkali dengan konsentrasi tertentu pada suhu kamar tanpa pemasakan selama 24 jam. Perendaman esmaspinosum menggunakan alkali NaOH, sedangkan untuk esmaskatoni menggunakan alkali KOH. Setelah itu rumput laut dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Esmakatoni yang dapat diproses secara langsung dari rumput laut segar atau dari rumput laut yang sudah dikeringkan untuk menghindari kehilangan karagenan sebelum diolah menjadi produk ATC. Diperlakukan pendahuluan dapat diberi yakni dengan merendam rumput laut agar dalam 0,5 N KOH selama 30 menit, kemudian dicuci berulang-ulang hingga pH netral, kemudian dikeringkan. Bahan pembantu untuk mengolah rumput laut esmakatoni menjadi produk ATC, bahan pembantu utama yang digunakan yaitu kalium hidrosida KOH, teknik yang berfungsi menghilangkan bahan-bahan yang tidak dikehendaki dan dapat juga meningkatkan kekentalan dan dalam penjedalan. Peralatan yang digunakan: alat perebus, alat pemotong, para untuk penjemuran, mesin penampungan. Proses pembuatan ATC. Esmakatoni segar atau yang sudah dikeringkan sudah mencapai masukkan esmakatoni beri selama 2 jam. Setelah itu dilakukan pencucian hingga netral, kemudian dipotong-potong lalu dikeringkan, dan setelah kering digiling. Proses pembuatan dapat dilihat pada tabel yang ada di slide itu. Sekarang semi
karagenan yang berasal dari rumput laut smart cotton, yaitu jenis kapal karagenan, beberapa teknologi pengolahan karagenan sekali dari besar. Dapat dilihat diagram alir pembuatan ATC di slide. Di slide itu ada next itu. Diagram alir ke pembuatan ATC. Next itu alginat, di atasnya alginat. Oh, sampai di situ ya. Ya, oke. Sekarang masuk ke beberapa teknologi pengolahan karagenan. Bisa di next ke atas, Ibu. Lagi di atas, di atas. Oke. Baik, itu lanjut sekarang ke pembuatan pengolahan alginat saja. Alginat diekstrak dari rumput laut. Alginat Ibu. Pengolahan alginat di bawahnya. Alginat diekstrak dari rumput laut coklat. Misalnya Laminaria dan Sargassum. Asam alginat adalah suatu posikarida yang terbentuk di acid dan merupakan asam-asam karboksiklid dengan perbandingan monoroci acid dan guloroci acid antara 0,2 sampai 2,3. Alginat biasanya digunakan dalam bentuk garam, misalnya garam sodium, kalsium, potasium. Ya. Dengan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin terikut dengan penyimpanan. Proses pengolahan alginat sebelum diolah, rumput laut dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti pasir dan pecah-pecahan batu karang pencu, dilakukan dengan penyemprotan air supaya kita disimpan agar lama. Rumput laut perlu dikeringkan, pengiriman dapat menggunakan sinar matahari. Alat-alat pengirim misalnya drum, liner, kemudian disimpan dalam gudang. Bila kondisi terjamin, rumput laut dapat langsung diolah tanpa dikeringkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang larut dalam alkali, rumput laut direndam dalam larutan 0,5% NaOH pada 50-60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian direndam dalam 0,5% HCl pada temperatur ruang selama 30 menit untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang larut dalam asam dan juga untuk mengubah garam-garam alginat dalam rumput laut menjadi asam alginat. Setelah dicuci dengan air panas 45 derajat Celcius selama 30-60 menit, rumput laut dipotong-potong untuk kemudian diekstrasi. Ekstrasi dilakukan pada 60-70 derajat Celcius selama 60 menit dengan larutan NaCO3 dan untuk mempermudah pemilihan larutan alginat dengan residu biasa ditambahkan air sebanyak 4 kali volumenya. Larutan alginat dipisahkan dari residu dengan floating tank, kemudian untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terikut dalam larutan dimasukkan ke dalam pemisah sertifugal. Larutan dibersihkan dalam bleaching tank atau menambahkan larutan 20%, NaHC sebanyak 10 volume larutan. Pembentukan gel dan alginat dilakukan dengan menambahkan larutan. Ini proses pembuatan natrium alginat. Lanjut ke pengolahan rumput laut siap saji, Ibu Widya. Di atasnya, ya, di atas Ibu Widya, kita masuk ke rumput laut siap saji. Ya, tadi di rumput laut itu ada tadi pengolahan rumput laut setengah jadi atau intermediate yang terbuat dari 3 bahan, ada karaginan, agar, karaginan, dan alginat. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan rumput laut pada pengolahan siap saji. Ya. Di siap saji ya. Sudah.
Di pengolahan rumput laut siap saji ini ada berapa olahan yang kita perlu lakukan. Ada berbagai macam jenis makanan siap saji yang kita bisa buat dari rumput laut. Rumput laut itu bisa digunakan diolah dalam bentuk makanan siap saji. Ada beragam makanan siap saji yang kita bisa olah. Yang pertama itu ada pembuatan. Sebelum melakukan pembuatan kita harus rumput laut itu didapatkan dari mana dulu. Rumput laut ini saya akan jelaskan dulu sebelum rumput laut itu digunakan untuk bahan produk olahan rumput laut siap saji. Saya akan jelaskan dulu rumput laut sering dimanfaatkan sebagai bahan industri, dapat diolah menjadi makanan seperti cendol, manisnya, dan puding dan jenis mie rumput laut, bakso rumput laut, dan sosis rumput laut. Itu ada juga yang jenis-jenis rumput laut yang lain, jenis produk makanan siap saji yang lain yang bahan dasarnya itu rumput laut. Jenis rumput laut yang dapat digunakan untuk pembuatan makanan ini adalah yang utama itu Esomakatoni. Bisa dari famili Esomakatoni yang telah dikeringkan. Pengolahan rumput laut menjadi produk di atas sangat sederhana saja dan dapat dikerjakan oleh siapa saja. Sebelum rumput laut ini digunakan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan dalam rumput laut itu. Yang pertama, rumput laut dicuci dengan air tawar sambil dibersihkan dari segala kotoran seperti pasir, kerang, kapur, maupun jenis rumput laut lainnya. Kemudian direndam dalam air tawar atau air cucian beras selama 2-3 hari sehingga bau amis rumput laut hilang. Air perendaman diganti tiap pagi dan sore hari. Pada waktu mengalir air, rumput laut sekaligus dicuci dari kotoran-kotoran yang ada. Lama perendaman rumput laut kering tadi dari Esomakatoni tadi itu, dari umur rumput laut yang tua memerlukan waktu perendaman lebih lama jika dibandingkan dengan yang muda. Namun rumput laut yang hasil akhirnya lebih baik dengan lebih kenyal, perendaman dihentikan jika bau amis rumput laut hilang dan rumput laut dapat diputus dengan jari. Rumput laut kemudian ditiriskan. Perendaman itu direndam selama 2-3 hari supaya bau amisnya bisa hilang. Para pelaku usaha di bidang rumput laut, khususnya pengolahan rumput laut itu menambahkan tepung beras atau jeruk nipis atau kapur untuk bisa selama perendaman 2-3 hari itu supaya bau amisnya bisa hilang. Dan setelah itu rumput laut kemudian diitiriskan dan dipotong-potong lebih kurang 2 cm. Langkasnya tergantung dari produk yang akan kita hasilkan. Apa kita mau buat cendol, puding, dan lain sebagainya. Ya, pengolahan rumput laut. Next, Ibu. Pengolahan mie bakso rumput laut. Langkah pertama di bawahnya pembuatan bakso rumput laut. Rumput laut dihaluskan dengan blender. Setelah halus, daging sapi dimasukkan sedikit demi sedikit dengan blender tetap berputar. Bawang merah goreng dimasukkan. Garam dimasukkan, bumbu halus dimasukkan, roiko dimasukkan, tumpukan sedikit demi sedikit dimasukkan. Blender terus dinyalakan hingga adonan menjadi kenyal. Tuangkan adonan di baskom, cetak adonan bulat-bulat dan dimasukkan pada air yang mendidih dengan nyala api yang kecil. Cetak adonan bulat-bulat dan dimasukkan pada air yang mendidih dengan nyala api yang kecil. Setelah bakso matang, kemudian ditiriskan, bakso siap diberi kuah dan dihidangkan. Pembuatan mie rumput laut.
pembuatan mie rumput laut itu yang pertama itu perendaman. Pencucian rumput laut tambahkan 2 atau 3 sendok makan tepung beras. Tadi saya katakan supaya cepat bau amis yang rumput laut kering yang kita rendam itu ditambahkan tepung beras 3 sendok atau kapur atau jeruk nipis untuk mempercepat hilangnya bau amis pada rumput laut tersebut. Yang kedua, penghalusan rumput laut menggunakan blender, memberikan sedikit air, melakukan pemanasan rumput laut, matikan api dan sisihkan dan dinginkan, pembuatan adonan, siapkan tepung terigu dan segitiga biru atau merek apa saja yang kita bisa yang ada di sekitar kita, tambahkan garam, tambahkan biji roti, masukkan putih telur, dan masukkan rumput laut sedikit demi sedikit, pengaduk hingga kalis, potong adonan menjadi beberapa bagian, penggilingan dan penghalusan tahap 1 menggunakan angka yang paling kecil, pemotongan lembaran adonan, penghalusan tahap 2 menjadi lembaran yang paling halus, pencetakan mie, pengukusan mie, pendinginan mie, pengovenan mie, mie kering, pengemasan mie. Next. Di samping itu pengolahan rumput laut dalam bentuk padat. Pengolahan rumput laut dalam bentuk padat ini rumput laut kering, keragenan atau kertas ya. Pencucian dan perendaman dalam air tawar sampai penuh perebusan rumput laut. Perebusan rumput laut 1 kali berat rumput laut. Penghancuran dengan blender. Perebusan ditambah santan, gula pasir 30%, tepung ketan 10%, vanila, dan perwarna secukupnya. Penjedalan dan cetakan, dodol, pengemasan dalam plastik dan kantong berperekat 10 gram biji, pengemasan dalam karton besar. Pengolahan puding rumput laut. Pengolahan puding dari rumput laut, yang pertama siapkan rumput lautnya. Setelahnya itu rumput laut kering dari jenis Esomakatoni tadi, kita rendam selama 2-3 hari. Setelah itu kita cuci setiap pergantian airnya itu pagi dan sore. Pencucian, itu tadi perendaman dalam air tawar, air beras berulang-ulang sampai bau amis hilang. Perebusan dengan air santan, dengan penambahan susu, gula, esensi, dan lain-lain. Penjaringan, penjedalan dan puding. Sebenarnya akan terbuat puding rumput laut. Pengolahan rumput laut menjadi manisan. Pengolahan rumput laut jadi manisan itu rumput laut kering, Esomakatoni, pencucian, perendaman selama 2-3 hari, perendaman dengan air tawas dan kapur 1%, pencucian dan penirisan, penambahan gula pasir 1-2 gula rumput laut, asam sitrat 0,5%, natrium benzoat 0,2 sampai pasta berwarna-warna 1%, dibiarkan 1 hari pada suhu kamar. Penjemuran, penaburan gula pasir, dan manisan kering rumput laut. Sekarang pengolahan jeli rumput laut. Pengolahan jeli rumput laut itu pencucian dan perendaman. Rumput laut kering Esomakatoni, rumput laut dihaluskan 200 gram, dimasak bersama air sampai keradutan merata 1-5 antara rumput laut dan air. Ditambahkan glukosa cair 400 gram, suprosa, pasta perwarna, isi minum, natrium benzoat. Diaduk terus sampai larutan pengental. Cetak dan didinginkan selama 1 jam, dikeringkan di bawah sinar matahari, pengeringan manisan dengan suhu 60 derajat Celcius. Produk jeli rumput akan menjadi produk jeli rumput laut. Pengolahan rumput laut dalam bentuk cair. Misalnya pengolahan cendol dari rumput laut. Yang kita siapkan yang pertama adalah rumput laut kering. Pencucian, perendaman dengan air beras berulang-ulang sampai bau amis hilang, perebusan dengan penambahan zat warna dan esensi, penyaringan cetakan cendol ditampung dalam air es, akan terbentuk produk cendol.
pengolahan minuman rumput laut. Rumput laut kering, tawar, esemakatoni, pencucian, perendaman selama 2-3 hari, perendaman dengan tawas, kapur sirih 1%, pencucian dan penirisan dan pemotongan 3%, pembuatan larutan gula pasir, air 1:1, penambahan bahan asam sitrat 0,5%, natrium benzoat 0,1 sampai 0,2%, pasta pewarna esensi 1%. Setelah itu dilakukan pendinginan. Setelah melakukan pendinginan, pemasukkan rumput laut ke dalam campuran larutan. Setelah itu siap dikemas. Pengaruh nata rumput laut. Rumput laut kering direndam dalam air tawar, di blender, disaring, bagian air dimasak, tambah gula 10%, asam cuka 0,7%, didinginkan pada suhu kamar, ditambahkan inokulum, asobater, aduk rata, difermentasi selama 10-15 hari, produk nata diangkat, dipotong bentuk kubus, dicuci dengan air panas dan asam hilang, direndam dalam air selama 1-2 hari, nata dipotong kecil-kecil, dimasukkan dalam larutan gula atau sirup dan dimasak. Esensi dan warna, tambahkan esensi dan warna, didiamkan dan didinginkan. Produk siap dikemas dalam plastik. Minuman sari rumput laut. Perebusan air pertama sampai mendidih. N-algina yang telah diradukkan dalam air, penambahan laktosa, penambahan aroma, perebusan larutan kedua sampai mendidih, pengemasan dalam gelas plastik dalam keadaan panas dan suhu 80 derajat Celcius, penutupan gelas plastik dan labeling, dilabel setelah agar izin Pak narasumber, mohon dilihat waktunya Pak. Ya, terima kasih. Sudah sampai waktu, nanti kalau ada yang bertanya bisa lewat WA grup aja karena waktu sudah menunjukkan pukul. Yang sederhana seperti ini ya, pakai karet, ada juga yang Ya. Saya kembali ke Pak Moderator dan Bu Wida. Botol kulturnya juga harus ada ya. Terima kasih Pak narasumber Bapak Abdurrahman sudah memparkan materinya tentang teknik pengolahan rumput laut. Karena waktu sudah, maka saya buka satu pertanyaan untuk menutupi dari Pak Abdurrahman. Silakan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu pendamping dan siswa. Sekarang kita masuk ke sarana untuk aklimatisasi. Jadi ini di luar Nanti saja. Nanti di WA grup aja karena waktu sudah masuk sesi 3. Jadi aklimatisasi adalah di ruang tutur, misalnya dari angkatan botol-botol tutur, biasanya proses sudah besar-besar, kita kembalikan lagi ke alam ya, ke air laut biasa. Nah itu pertama kita membutuhkan yang namanya ruang kaca. Silakan Bapak Ibu dan pendamping siswa. Ya, semacam, tapi kalau istilahnya di Indonesia adalah jadi kalau rumah kaca itu jadi jangan sampai berpikir rumah kaca semua terbuat dari kaca. Biasanya kaca itu Ibu Widya. Ibu Widya. Iya, siapa? Ibu Widya. Ya, ini waktunya sudah menunjukkan jam 10. Nanti mungkin ada sesi 3 yang mau kita bisa bertanya lewat grup saja nanti, Bu. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk terima kasih tim dari SMK 1 Mamboro. Karena kita terbatas oleh waktu dan harus lanjut untuk sesinya. Cukup sekian pertemuan pembelajaran daring kita hari ini. Semoga menjadi pengkayaan materi untuk Bapak Ibu pendamping dan para adik-adik siswa peserta KKSI 2020. Tetap semangat untuk terus berjuang di KKSI 2020 ini. Semoga kita dapat melaksanakan